Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel otomotif. Kita saling sharing lagi. Untuk kali ini kita akan belajar bareng, sharing bareng air sebagai pendingin engine atau yang disebut dengan water for engine cooling system. Jadi di mana air itu sangat efektif untuk perantara panas ataupun untuk mendinginkan sebuah engine. Jadi di mana air itu mempunyai beberapa karakteristik dan ciri khasnya lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Air ataupun water merupakan media yang paling baik untuk digunakan pemindahan panas. Jadi air itu salah satu cairan yang sangat bagus untuk transfer panas, untuk mendinginkan pada mesin kendaraan, dimana cooling efeknya itu memang sangat bagus ya dibanding dengan mungkin sistem pendingin lainnya. Kemudian dia juga mempunyai kandungan mineral, organik, anorganik dan zat kimia ya, pastinya itu pasti ada di dalam sebuah air. Kemudian air itu menimbulkan karat khususnya pada logam. Bisa Anda ketahui bahwa semua logam, terutama yang masih mempunyai kandungan besi, ketika dia terkena air dia akan berkarat. Itu sudah dipastikan pasti berkarat, kemudian menimbulkan skel ataupun kerak. Kok bisa air ini bisa menimbulkan skel ataupun kerak? Jadi prinsipnya seperti ini. Ketika air mineral yang masih banyak mengandung mineral yang terkandung di dalam air seperti besi, magnesium, terus dan zat kimia lainnya ataupun logam-logam yang lainnya, ketika dia terkena panas tertentu ya, semakin dia panasnya tinggi maka sekal ataupun kerak akan terbentuk lebih cepat. Contoh gampangnya saja adalah ketika kita merebus air di rumah menggunakan panci ataupun lain sebagainya ya, yang bisa digunakan untuk merebus. Untuk jangka waktu yang lama nanti akan timbul kerak. Itu juga tergantung dari pengotor ataupun mineral-mineral yang terkandung di dalam air. Semakin pengotor dan mineral yang terkandung di dalam air itu tinggi, itu keraknya akan lebih cepat timbul ya, dalam artian keraknya akan lebih cepat menumpuk. Tetapi yang pengotornya ataupun mineral yang terkandung itu rendah, nanti dia akan timbul kerak, akan tetapi tumpukan-tumpukannya itu akan lebih lambat dibanding dengan yang pengotorannya tinggi. Itu juga berlaku pada sebuah mesin. Kenapa demikian? Karena di dalam sistem pendingin, apalagi di area cylinder head di blok, itu panas yang sangat luar biasa. Itu bisa melebihi temperatur air mendidih. Itu akan cepat terjadi kerak. Maka dari itu untuk teman-teman yang masih menggunakan air biasa, itu mungkin alangkah baiknya dengan cara kita rebus terlebih dahulu sampai air mendidih baru digunakan. Karena efeknya apa? Nanti untuk jangka panjang, mungkin di atas 10 tahun, mungkin bahkan belum sampai di atas 5 tahun, itu sudah akan terjadi banyak problem di dalam mesin. Bisa jadi radiatornya
itu tidak bisa bersirkulasi ataupun buntu. Itu karena apa? Ya salah satunya adalah karena kerak yang sangat banyak yang menumpuk, apalagi di dalam radiator itu lubangnya sangat kecil-kecil sekali, itu cepat sekali terjadi penumpukan. Kemudian di dalam engine itu sendiri, di dalam engine itu ada yang namanya water jacket, itu adalah di sela-sela antara dinding-dinding liner. Itu nanti di situ, karena di situ memang pusat panasnya di situ, nanti kerak yang timbul di situ akan lebih cepat. Ini harus waspada dan untuk teman-teman harus hati-hati. Jadi sebenarnya air untuk pendingin itu tidak sembarangan. Karena apa? Mungkin selama ini kita lihat, oh ini airnya bersih, ini airnya tidak ada pengotornya. Itu kan cuma secara kasat mata, tapi aktual yang terkandung di dalam air itu di luar kemampuan mata kita melihat. Nah, ini outline dari air. Jadi kalau air itu dibagi menjadi dua, menurut tempat dan menurut kualitas. Kalau menurut tempat itu ada air laut sama air fresh. Kalau air laut untuk menjadikan air pendingin itu saya kira tidak mungkin, karena dia larutan garamnya sangat tinggi sekali, itu tidak mungkin dipakai. Kemudian air fresh itu ada air bawah tanah dan air permukaan. Kemudian ada yang diolah bisa menjadi air industri dan city water. Kemudian untuk air bawah tanah itu ada air sumur sama mata air. Kemudian air permukaan, air sungai dan air danau. Sedangkan kalau menurut kualitas itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang hardness atau kekerasan air, ya bisa dikatakan ini air dengan hardness rendah, soft water. Ini dengan air kekerasan tinggi, hard water. Terus kemudian kalau yang kategori menurut kualitas itu ada satu lagi, ada hardness, yang satunya adalah pH. pH itu adalah power of hydrogen. Jadi dia ada air asam, ada air basa. Ini bisa dikatakan adalah nilai kandungan asam basa pada sebuah air pendingin. Kemudian berbagai karakteristik dari air natural. Ini tipe dan kuantitas dari pengotoran, yaitu yang saya sebutkan tadi, kandungannya itu adalah ada kalsium, magnesium, besi, magnesium, klorid dan lain sebagainya. Kemudian ada pengaruh dari asam karbonat, di mana senyawa sulfit ini menjadi hidrogen sulfit, yang ini akhirnya menjadi pengotor untuk air bawah tanah. Inilah kandungan air di bawah tanah, salah satunya adalah ini. Kemudian sifat daya larut reaksi mutual dari garam. Nah, ini pentingnya kemampuan air untuk melarutkan zat-zat adalah adanya kandungan garam di dalam air. Akan tetapi apabila kandungan air garam itu ada pada air dan air tersebut digunakan sebagai air pendingin, yaitu efeknya fatal. Karena bisa kita ketahui garam itu apalagi masuk ke dalam komponen-komponen yang terbuat dari logam, ya nanti akan lebih cepat timbul karat dan korosi di dalamnya. Belum lagi ditambah pengotor-pengotor lainnya seperti mineral-mineral yang terkandung. Jadi dia sudah berkarat, ditambah juga dengan kerak-kerak. Kemudian yang seterusnya adalah hardness. Nah, ini kekerasan air ditentukan dengan kuantitas zat-zat yang larut di dalam air. Senyawa ini dapat larut dan membentuk skal, kerak dan endapan. Jadi kandungan yang di dalam air atau yang disebut dengan dapat diukur dengan hardness, kekerasan pada air, itu apabila pengotornya di dalam air itu tinggi, ataupun senyawa-senyawa kimia dapat larut dan membentuk skal. Jadi sangat bahaya sekali untuk teman-teman. Jadi marilah kita bareng-bareng belajar
bagaimana baiknya kita merawat sebuah mesin supaya tentunya komponennya awet, terus kemudian engine-nya juga awet. Ya salah satunya dari perawatan, ya dari ini, dari air pendinginnya ini yang sangat krusial sekali. Nah ini kalau kekerasan itu dibagi nilai standar kekerasan yang digunakan, setahu saya yang ada di dunia ini ada menggunakan German harness, Francis harness, dan British harness. Tapi untuk di Indonesia setahu saya dan beberapa negara Asia termasuk Jepang, dia menggunakan standar German harness. Ya, itu adalah nilai standar ya. Kalau untuk kategori kekerasan itu ada extreme soft water, ada soft water, medium water, slightly hard water, dan extreme hard water. Mungkin yang bisa kita gunakan pada sebuah pendingin kendaraan itu masuk dalam soft water. Kalau medium water itu sudah sangat tinggi ya. Bahkan mungkin soft water pun itu sudah tidak dianjurkan lagi, karena standar yang boleh digunakan adalah di bawah 5 ppm. Nah ini air yang baik sebagai coolant mengandung tingkat pencemaran kotoran yang rendah, air tawar tidak mengandung garam, air dengan tingkat kekerasan yang rendah, atau air yang memenuhi standar kualitas, city water, air suling, air yang telah diolah dengan water treatment ataupun alat purifying. Nah ini yang dianjurkan ataupun yang bisa digunakan. Kemudian air yang jelek untuk coolant mengandung tingkat pencemaran yang tinggi, air dengan tingkat kekerasan yang tinggi, air yang mengandung garam, air sungai, air pompa, air sumur, air laut, air sungai ataupun kolam dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah di sini standar city water. Nah nilai pH-nya itu adalah 6,8 sampai 7,5. Itu yang direkomendasikan untuk air pendingin yang tidak menggunakan cairan pendingin khusus dari pabrikan. Kalau memang harus memakai itu, ya kita harus mengukur pH-nya sekian, 6,8 sampai 7,5. Bisa dikatakan adalah pH normal ya kalau segitu. Nah ini pH, kalau diukur berdasarkan pH itu adalah yang ideal sebagai air pendingin. pH-nya itu adalah di rank 8,5 sampai 10,5. Apa sih pH itu? pH adalah power of hydrogen. Dia adalah satuan untuk mengukur kadar asam dan basa pada suatu air. Terima kasih teman-temanku semua telah mengikuti dalam pembahasan kali ini. Nantikan di part selanjutnya untuk pembahasan air pendingin yang lebih dalam dan mendetail. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.